Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa, eh, selamat ber- Waalaikumsalam. selamat bertemu kembali ya. Kali ini kita bertemu di mata kuliah manajemen produksi pangan dan hortikultura. Sebetulnya ada dua kata kunci di mata kuliah ini, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Rujito di awal. Ada kata manajemen dan ada kata pangan dan hortikultura. Jadi mungkin Dewa bisa memahami kenapa saya diminta oleh Prof. Rujito untuk masuk memberikan salah satu materi. Karena ada kata manajemen di sana. Jadi kalau toh kita paham bagaimana teknis pelaksanaan produksinya, tetapi kita tidak paham manajemennya, maka kita tidak bisa melaksanakan produksi pangan dan horti itu dengan baik. Nah, kalau kita bicara manajemen, ya mungkin sudah Dewa S1-nya dari mana? Penjualan pertanian, Bu. Oh punya, oh ya udah berarti kan pernah dapat mata kuliah. Oh tapi kalau sekarang pilihnya BKU Pangan dan Horti, bukan pilih PKU Mm-mm. Sistem Agribisnis. Oh oke, Mm-mm. oke. Baik sebentar ya, silence dulu. Oh gitu. Jadi kenapa nggak pilih sistem agribisnis kemarin kalau dari penyuluhan? Lebih masuk sebenarnya kalau dulu kuliah lebih ke Hah? horti, Bu. Oh gitu. Oke baik. Mm-mm. Jadi eh, jadi mungkin sudah pernah dapat karena mahasiswa penyuluhan ya artinya sudah pernah dapat mata kuliah dasar-dasar manajemen Iya, bahwa Bu. jadi kita nggak akan lepas dari situ sebetulnya bahwa dalam mengelola sesuatu kan kalau dalam manajemen itu kan minimal ada POAC, ada perencanaan ya nggak ya, ada Organisasi. planning, ya ada organisasi, ada pelaksanaan dan ada controlling. Minimal POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi artinya apa? Sama ketika kita mau melaksanakan produksi pangan dan horti, berarti kita harus rencanakan dulu penggunaan inputnya, bagaimana, sehingga nanti akan jadi standar kita ketika kita masuk ke organizing, ketika kita melaksanakan dan bahkan terakhir kita bisa melakukan evaluasi apakah produksi pangan dan horti yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Jadi kira-kira seperti itu intinya. Kalau sama Pak Rujito belajar teknis bagaimana menanam pertanian padi ya, kalau pangan ya, kalau Mm. Pak Rujito, kalau Bu Sila lebih banyak tentang hortinya, maka saya akan lebih banyak bicara tentang manajemennya, terutama kalau dasar-dasar manajemen Dewa pasti sudah punya eh, sudah tahu gitu karena sudah pernah dapat mata kuliah dasar-dasar manajemen. Tapi saya coba arahkan materi saya ke good agriculture practice bahwa ketika kita melaksanakan produksi pangan itu sebetulnya ada good agriculture practice, ada pedoman yang harus kita sepakati gitu ketika kita melakukan proses produksi. Nah, pedoman ini sebetulnya bisa jadi kayak perencanaan kita gitu. Jadi bagaimana kita menyediakan bibit, bagaimana proses produksi dilakukan, apa saja yang harus kita lakukan supaya nanti proses produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan yang seharusnya. Saya izin share screen terlebih dahulu materinya tadi saya sudah share. Ini materi kita hari ini. Jadi, good agriculture practice atau bagaimana sih norma budidaya yang baik. Ketika kita bicara norma budidaya yang baik, tentu saja ini adalah ya jadi norma itu sebetulnya manajemen. Kemudian kalau kita bicara good agriculture practice, dia posisi kalau tadi saya bilang POAC ya, maka dia posisinya ada di planning, di perencanaan. Dia jadi pedoman kita ketika kita mau mengorganising proses produksi dan mau melaksanakan proses produksi. Jadi apa itu good agriculture practice? Jadi good agriculture practice itu adalah norma budidaya atau penerapan sistem sertifikasi proses produk pertanian yang menekankan pada beberapa hal. Jadi kalau misalnya nanti bahkan ketika kita sudah menerapkan GAP, itu kita bisa melakukan sertifikasi bahwa produk pangan kita itu memang dihasilkan dengan cara-cara yang baik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari sisi perencanaan ya. Yang pertama, adopsi. Kalau toh kita menggunakan teknologi, maka teknologinya harus ramah lingkungan. Yang kedua, nanti ketika kita menghasilkan produk, produknya aman untuk kita konsumsi karena ramah lingkungan. Kemudian sistem produksinya berkelanjutan, ya.
Pada saat kita melakukan apa namanya proses produksi, kita juga tidak merusak keanekaragaman hayati di mana proses produksi dilakukan, kemudian kita memperhatikan kesejahteraan pekerja, tentu saja tetap mencari keuntungan, kemudian kita harus memperhatikan bahwa konsumen itu tentu akan memperoleh jaminan mutu produk dan produk itu bahkan bisa diacak asal-usulnya. Sampai seperti itu gitu ketika kita ingin menghasilkan produk yang memang sesuai dengan good agriculture practice. Konsepnya adalah sustainability, konsepnya atau dengan kata lain berkelanjutan. Berkelanjutan itu intinya tiga. Berkelanjutan secara sosial, jadi kalau sudah pernah lihat apa keberlanjutan itu dia sosial, S, kemudian lingkungan dan juga ekonomi. Jadi makanya kesejahteraan peserta juga diperhatikan. Itu masuk sustainability dari sisi sosial. Kenapa harus menguntungkan? Karena sustainability dari sisi ekonomi. Hmm. Kenapa harus tidak merusak lingkungan? Karena kita berpikir agar produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, mutunya baik, proses produksinya tidak merusak lingkungan, maka kita bisa memenuhi 3L, tiga syarat dalam syarat berkelanjutan tadi, yaitu sosial, kemudian ekonomi, dan lingkungan. Oke, nah ini ya eh, apa sih sebetulnya good agriculture practice tadi? Jadi apa sih yang penting? Jadi kita ada dua nih, ini adalah petani, ini adalah konsumen. Maka nanti ada urutannya sebetulnya. Jadi kita sekarang saat ini bicaranya di sini, nanti kita akan bicara sampai sini sebetulnya, akan bicara sampai ke bagaimana produk pangan itu dihasilkan ya. Tapi saat ini hari ini kita di sini dulu. Jadi bagaimana petani itu bisa menghasilkan produk pangan yang aman dengan good agriculture practice. Jadi dia bisa memenuhi konsep-konsep keberlanjutan. Nanti kita bisa lanjut di pertemuan kedua kita bicara ke GMP dan pertemuan ketiga kita bicara GHP ya. Bahkan bicara HACCP itu yang sudah betul-betul bagus gitu ya proses Hmm. produksinya. Jadi ini urutannya nih ya, GAP, GMP, kemudian GHP, bahkan kalau dia sudah terpenuhi semua, maka HACCP sebetulnya sertifikasinya nanti. Sudah pernah dengar ya pasti ya? Sudah, Bu. Oke, apa tujuan GAP? Tujuan GAP untuk membimbing sistem produksi pertanian yang berkelanjutan. Kalau dia berkelanjutan berarti secara ekologis lingkungannya nggak rusak, memperoleh produk yang tidak berbahaya dengan kualitas yang baik, yang tinggi, berkontribusi pada ketahanan pangan dan menghasilkan pendapatan melalui akses ke pasar dan meningkatkan kondisi kerja dari produsen dan keluarganya. Nah, ini tadi jadi lingkungannya ini tadi yang ekologis tadi lingkungan, kualitas mutu tadi kita bicara ini, pendapatan ini kita bicara ekonominya, kemudian sosialnya, kondisi pekerjaannya juga kita perhatikan. Jadi ada tiga komponen kalau kita mau bicara sustainability, saya ulang lagi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan itu juga yang ingin dicapai oleh good agriculture practice. Jadi walaupun namanya GAP, kalau kita ngebayangin GAP itu hanya sekedar teknis produksi yang aman, ternyata GAP itu juga sudah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Ya, oke. Kenapa GAP diberlakukan? Jadi GAP ini diberlakukan sebagai koreksi terhadap revolusi hijau dan pertanian modern. Jadi dulu tahun 1980-an, 85, itu pemerintah melaksanakan kebijakan atau program yang namanya Green Revolution, revolusi hijau, dan setelahnya melaksanakan pertanian modern. Apa yang terjadi gitu? Ternyata Green Revolusi Hijau dan pertanian modern itu melakukan eksploitasi terhadap unsur hara tanah dan sumber daya lahan. Akhirnya banyak lahan-lahan kita itu yang jadinya miskin hara, yang akhirnya nggak bisa ditanam jadi lahan marginal. Kemudian ternyata Green Revolution dan pertanian modern itu tidak bisa menjamin keberlanjutan sistem produksi. Tadi karena lahannya karena dieksploitasi, lahannya rusak, bibitnya akhirnya nggak bisa tumbuh lagi, maka terjadi stagnan dari sisi produksi, dia nggak berkelanjutan. Ketiga, Green Revolution dan pertanian modern itu hanya mengejar proses produksi.
Pokoknya yang dikejar produk tanpa memperhatikan mutu lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sehingga mutu lingkungannya turun, biodiversitasnya banyak punah. Lalu dia ternyata revolusi hijau itu banyak menggunakan pupuk secara berlebihan, begitu juga pertanian modern, dan akhirnya terjadi polusi udara, polusi pangan, pekerjaannya akhirnya ikut terpolusi gitu ya. Kemudian Green Revolution dan pertanian modern itu juga menghilangkan mikroba. Jadi apa agen-agen hayati, patogen-patogen alami itu ternyata akhirnya punah karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Lalu kita juga sering menggunakan sarana kimiawi yang berlebihan, jadi semprot lagi, semprot lagi gitu. Akhirnya tanamannya tuh kelebihan residu kimia. Lalu, ketergantungan petani terhadap sarana asal luar usaha tani, pekerja terpapar pestisida, dan akhirnya apa? Lingkungan rusak, keanekaragaman hayati punah, akhirnya terjadi pemiskinan biodiversitas dan genetik. Jadi banyak agen-agen hayati, hewan-hewan liar, kemudian berbagai jenis tumbuhan lain yang akhirnya punah gitu karena aktivitas Green Revolution dan pertanian modern. Ya, itu yang pertama, koreksi terhadap kelemahan. Yang kedua adalah tentu saja pencegahan kontaminasi bodi, badan, air, dan lahan oleh pestisida. Untuk apa? Kenapa dilakukan? Karena kita ingin mencegah pencemaran. Kenapa? Karena kurang terkendalinya efek gas rumah kaca. Dan yang terakhir, karena yang paling penting saat ini di perdagangan internasional, salah satu syarat ekspor ke luar negeri itu adalah sertifikat GAP. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, maka petani kalau sudah orientasi ekspor, maka dia harus menyelenggarakan sistem pertaniannya dengan konsep GAP. Yang keenam, tumbuhnya kesadaran konsumen akan pangan yang aman, kemudian yang kualitasnya baik, tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan, keberlanjutan produk dan ekoproduk, kemudian tuntutan terhadap hak dasar pekerja pertanian, keselamatan dan kesejahteraannya, serta kebutuhan dalam sistem produksi modern. Sistem produksi modern itu tidak lagi eh, mensyaratkan adanya penggunaan bahan kimia secara berlebihan, eksploitasi terhadap tenaga kerja itu sudah eh, tidak lagi apa ya menjadi hal yang tidak diperhatikan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi apa landasan penerapan GAP? Yang pertama harus ada modal. Yang kedua adalah tanggung jawab, dan yang ketiga adalah partisipasi pedagang, produsen, pedagang, dan konsumen dengan menerapkan konsep usaha tani yang berprinsip win-win solution. Ya, nah, ini adalah 10 komponen GAP. Yang pertama adalah sistem sertifikasi proses produksi. Yang kedua, adopsi teknologi maju. Yang ketiga, budidaya ramah lingkungan. Yang keempat, produk aman konsumsi. Yang kelima adalah sistem produksi berkelanjutan. Yang keenam adalah keanekaragaman hayati terjaga, pekerja diperhatikan, usaha menguntungkan, ada jaminan mutu produk, dan usaha tani bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita kelompokkan, nanti dia ada tiga lagi tadi. Ada lingkungan, ada ekonomi, dan ada sosial. Nah, bagaimana dengan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan? Jadi, eh, sebetulnya kalau kita bicara lebih detail, GAP itu adalah perangkat lunak. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kayak semacam software sistem pertanian modern, persyaratan non-tarif barir pada syarat global, kemudian dia akan jadi persyaratan untuk ekspor dan impor, jaminan legal keamanan konsumsi, kemudian sebagai jembatan atau bridging the gap antara agrikulturis dan environmentalis. Jadi kita melaksanakan pertanian, melaksanakan produksi pertanian itu tidak lagi merusak lingkungan. Makanya ada win-win solution antara orang yang nanam dengan ahli lingkungan.
pelaksanaan atau enforcement teknik pertanian berwawasan ekologis dan produk aman konsumsi, kerjasama antara produsen, pedagang atau pengolah dan konsumen, serta partisipasi konsumen dalam memproduksi pangan yang aman dan ramah lingkungan. Apa tahap penyusutan GAP? Tahap pertama adalah identifikasi teknologi maju adaptif lingkungan, inventarisasi faktor produksi lahan, tanah, air, sarana, proses, dan tenaga kerja. Itu yang pertama. Jadi semua input itu kita data. Yang ketiga adalah inventarisasi kemungkinan terjadinya masalah terkait mulai dari lingkungan, tenaga kerja, mutu konsumsi itu juga diidentifikasi. Jadi kayak kalau orang sekarang tuh menyebutnya manajemen resiko, kira-kira gitu yang ketiga itu. Yang keempat, menyusun ketentuan yang harus dipenuhi pada setiap faktor produksi yang disebut dengan titik kendali. Kemudian yang terakhir, membedakan kepatuhan adopsi setiap titik kendali menjadi wajib, dianjurkan, atau disarankan. Jadi ada 5 tahap menyusun GAP komoditas. Jadi GAP dan sertifikasi GAP itu nanti akan jadi syarat seperti di depan disampaikan untuk perdagangan internasional. Kalau petani sudah menerapkan GAP, dia bisa dapat sertifikasi GAP, maka produknya itu layak untuk diekspor. Apa sih yang dijamin dari GAP itu? Mutu, eco-labeling, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Jadi tanggung jawab petani produsen, pengolah, pedagang, konsumen itu semua sebetulnya masuk ketika GAP itu ingin dilaksanakan. Ya, jadi masuk semua nih. Lalu ada 4 pilar GAP. Tadi kalau kita bicara sustainability, sebetulnya kan hanya ekonomi, lingkungan, sosial. Ya enggak, itu sustainability. Tetapi ketika bicara GAP ada 4 pilar. Pilar yang terakhir adalah keamanan pangan dan kualitasnya. Jadi ada tambahan nih pilarnya jadi 4 kira-kira gitu. Nah, yang tengah kalau dia berada di tengah inilah berarti 4-4 itu terpenuhi. Kira-kira gitu. Kalau dia kita bikin kayak matriks irisan. Nah, rekomendasi yang diberikan untuk mempromosikan praktik pertanian yang baik, good agriculture practice dan good handling practice itu adalah nanti kita misalnya ada petugasnya di Dinas Pertanian ada ya unit kerjanya verifikasi asal domestiknya, program GAP dan GHP-nya, pelestarian identitas, survei tanaman, audit, kemudian program pemantauan kualitas. Jadi rekomendasi yang diberikan itu. HTTPS. Nah, ini saya ambil dari apa namanya? Ini situsnya yang atas ya. Jadi nanti bisa di-download lagi. Apa sih dasar-dasar bagi kita untuk mempraktekkan GAP? Yang pertama, misalnya kalau ada ternak, peternakan ternak dengan tempat cuci tangan, tempat air itu nggak boleh deketan. Kemudian memastikan karyawan misalnya mencuci tangan sebelum memanen dan menangani produk, menangani strategi manajemen hama proaktif untuk hewan pengerat dan sebagainya, menjaga hewan dan kotoran segar mereka jauh dari ladang dan kebun aktif, menggunakan bahan kimia tanaman, pupuk atau kompos yang tepat sesuai petunjuk label, dan mencatat setiap penggunaan. Lalu mendidik petani dengan cara mengikuti aturan standar perlindungan pekerja. Yang keenam, memastikan bahwa produk dan keranjang panen itu tidak bersentuhan dengan tanah atau permukaan tanah. Jadi kalau misalnya pada saat sudah panen, misalnya durian nih, itu dia walaupun keranjangnya berlobang, dia nggak nyentuh tanah supaya nanti tetap bersih. Menggunakan air berkualitas, memastikan gudang pengapakan juga dalam keadaan baik dan bersih dari sumber kontaminasi, dan terakhir, memberi label pada setiap unit penjualan dengan informasi kontak petani. Misalnya ditanam di mana, kapan dipanen, berapa lama manen. Makanya kalau produk-produk dari Cina itu biasanya ada kode-kode angkanya ya. Nah, makanya, kode angka itu menunjukkan informasi tentang produk tersebut. Dia bisa di-scan sebetulnya untuk tahu produk ini sebetulnya informasinya apa. Katanya kalau kodenya 4 itu berarti dia menggunakan pestisida sintetik misalnya gitu. Nah, itu kita harus hati-hati juga karena dia sudah kasih. Nah, ini adalah beberapa contoh
apa namanya gap dari berbagai negara yang coba saya kumpulin ini kalau nggak salah bisa diklik sebetulnya kalau kalau nggak salah. Jadi ada guidance untuk pangan, ada untuk sayur ya, ada guidance untuk apa namanya kita ini fresh cilantro nih apa ya fresh cilantro. Kemudian melon, kemudian ada untuk jamur, pokat, stroberi. Jadi ada macam-macam gap sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Demikian materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau Ayu ada yang ingin ditanyakan. Mau tanya, Bu. Ya, Kan silakan. setelah ditelusuri, ternyata Mm-mm. GAP ini sebenarnya pengeluaran kosnya itu lebih murah ya, Bu. Karena kan tidak berlebihan dalam menggunakan bahan kimia, terus juga dia Betul. efeknya sustainable bagi tiga aspek tadi yang sosial, ekonomi, dan ekologi. Namun kan masih banyak Bu di Indonesia yang petani itu usaha taninya tidak menerapkan GAP. Apakah faktor pendidikan itu berpengaruh ataukah memang petani itu tidak berorientasi pada pasar ekspor gitu Bu? Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus Dewa. Pertama jawabannya hampir semua riset mengatakan bahwa pendidikan itu berpengaruh terhadap adopsi teknologi. Kita anggap GAP ini sebagai inovasi teknologi ya. Artinya kalau kita berpandangan bahwa inovasi GAP ini adalah inovasi baru, nah maka itu tentu akan dipengaruhi oleh pendidikan. Jadi daya serap terhadap inovasi, kecepatan inovasi itu salah satu penentunya tentu adalah pendidikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa sih petani kita banyak tidak mau menerapkan GAP? Ya, pertama mungkin ada perubahan budaya. Nah, gitu ya. Jadi ada perubahan budaya. Dengan GAP, petani itu dalam tanda kutip biayanya memang lebih murah, tetapi alokasi waktu kerjanya biasanya lebih banyak. Nah, itu yang Hmm. petani nggak mau. Kalau di Jawa saya pikir kita lebih mudah menemukan petani yang dalam tanda kutip rajin, kira-kira gitu, dibandingin dengan petani-petani lokal kita di sini. Tapi kalau kita di sini, itu susah kita menemukan petani yang mau ke sawah dalam jangka waktu yang relatif lama, kira-kira gitu. Mereka tuh maunya cuma sebentar aja, tapi hasilnya banyak di kita. Nah, ada perubahan budaya. Eh, itu yang pertama, tidak mau berubah. Yang kedua, bisa juga petaninya mau kita perlu klasifikasi kan kalau di dalam teori adopter itu petani itu ada yang pemula, ada yang menengah, ada yang advance, ada yang agent of change gitu ya. Berarti kan kita harus klasifikasi dulu nih petaninya nih ada di level yang mana. Bisa saja petani yang pemula tadi tidak mau mengadopsi karena merubah budaya gitu ya. Tapi ada juga petani yang sebetulnya mau mau menerapkan adopsi tapi adopsinya yang nggak nyampe ke sana. Hmm. Kira-kira gitu. Kami masih menemukan di dalam riset-riset kami bahkan petani yang notabene disebut petani gitu. Artinya kan harusnya dia paham ya bagaimana cara budidaya yang baik, yang standar lah bagaimana budidaya tanaman pangan dan horti secara tradisional dilakukan. Itu ternyata nggak paham misalnya. Ternyata mereka nggak tahu cara pembibitan jagung itu harusnya jagung itu harus Hmm. disemai dulu kemudian baru dipindah. Pokoknya mau Hmm. nanam jagung ya udah di tabela aja tebar benih langsung aja Hmm. gitu. Akhirnya kan biaya bibit benihnya jadi mahal karena kan banyak. Hmm. Padahal kan bisa Hmm. menghemat. Mau nggak petani itu disuruh pakai tugal aja misalnya. Jadi pakai Hmm. dibibitin dulu terus ditugal. Ya ada yang mau, ada yang enggak. Karena ribet. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal kebutuhan bibitnya jelas jauh lebih sedikit. Termasuk juga penggunaan pupuk. Kalau pupuk itu diletakkan satu-satu per tanaman, itu jauh lebih hemat gitu loh daripada Hmm. petaninya berdiri di satu tempat, kemudian pupuknya Disebar. disebar. Itu kan jelas tidak tidak. Nah, itu perubahan budaya. Jadi bisa saja ada yang mau tetapi teknologinya tidak sampai ke sana, tapi ada yang memang tidak mau karena merubah budaya tadi. Jadi harus ada perubahan mindset, perubahan pola pikir dan harus ada pembinaan secara berkelanjutan. Termasuk juga kalau sekarang kita bicara pangan tuh ada padi sonor ya enggak yang dia bakar lahannya ini makanya kemarin kebakaran tuh karena jangan-jangan lahan itu dibakar untuk disiapkan jadi sonor ketika sekarang kita masuk ke musim hujan dan semua pakai tabela kalau sonor itu
Dia tebar benihnya itu 1 hektar bisa, bayangin benih sonor itu 1 hektar mereka bisa pakai 100 kilo. Padahal kalau petani itu pakai seri, yang paling baru kan seri ya, pakai seri Iya. itu cuma 10 kilo. Jadi kan ada 90 kilo yang kira-kira tidak termanfaat dibandingkan kalau itu baru dari sisi pupuk, dari sisi benih, belum dari sisi pupuk. Jadi itu tadi, eh, kenapa tidak mau menerapkan, penyebabnya bisa spesifik tuh lokal gitu. Jadi tergantung pada masyarakat mana yang dianalisis. Ada yang mengatakan karena merubah budaya tuh nggak mudah. Kedua, ada juga yang menyatakan bahwa kami nggak dapat informasi bagaimana inovasi itu dilakukan. Wong kami nanam jagung aja masih bingung bagaimana pembibitannya, bagaimana Mm-mm. kami bisa bisa melakukan usaha tani dengan baik. Jadi perlu pembinaan. Jadi pembinaan terus 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 persoalannya bicara pembinaan, PPL kita dikit, ya nggak? Mm-mm. Satu kecamatan, satu PPL. Padahal satu kecamatan itu bisa 20 desa. Mana bisa lah PPL Mm-mm. itu bekerja dengan baik. Kira-kira gitu. Jadi Mm-mm. kalau di kita tuh pertaniannya tuh memang agak, apa ya, mau dibilang crowded. Ya agak kompleks lah kira-kira gitu. Berbagai hal yang harus diimprove, untuk perbaikan ke depannya. Ya, gimana? Dewa, ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Bu. Baik, kalau Terjawab. cukup, ya, Ibu tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mm-mm. Nanti kita lanjutin minggu depan, sambil Ya, Bu. Dewa mulai mengumpulkan bahan-bahan bagaimana aplikasi GAP di berbagai komoditi pangan dan hortikultura di Indonesia. Jadi sudah sejauh mana sih aplikasi GAP? Jadi bisa cari dari jurnal-jurnal untuk nanti dipresentasikan di kuliah yang keempat. Saya tutup kuliahnya. Mm. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir Waalaikumsalam. batin. Ya, Ibu langsung makasih end Ibu meeting ya, atas sama-sama. ilmunya. Ya, Makasih. Bu.